Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Baik, sekarang pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran yang ke-6 ini ya. Pelajaran yang ke-6 ini dua kata benda mungkin terdapat pada pokok kalimat, mungkin terdapat pada sebutan. Nah, misalnya ya, itu kan sudah kita pelajari kemarin pelajaran yang ke-6, mungkin terdapat pokok kalimat di pokok kalimat atau di mubtada, atau mungkin terdapat di khabar, atau kedua-duanya ya, atau kedua-duanya. Coba kita lihat contohnya, dua kata, dua kata benda ya, maka namanya yang dua kata benda itu diterangkan dan menerangkan. Diterangkan dan menerangkan. Misalnya begini ya. Nah, seperti ini, yang kalau ini haza. Nah. Ops. Ini kasih mereng-mereng pula aja. Ya, nah, misalnya seperti ini. Haza. Nah, kalau ini pokok kalimat kan pelajaran pertama itu. Nah, misalnya kalau yang lama, misalnya haza kitabun. Nah, haza kitabun. Nah, seperti ini. Haza kitabun. Ya. Haza kitabun. Nah, seperti ini kan dia subjek predikat. Pelajaran pertama itu. Haza pokok kalimatnya atau muftadanya kalau pakai muftada. Kitabun khabar atau predikat. Maksud predikat itu kan kelengkapan. Kalau kita mengatakan haza saja, apa itu haza? Orang menunggu. Haza, haza. Nah, terus baru kita sebutkan kitabun. Nah, sekarang pelajaran ke-6 itu kita mau menggabung buku hadis misalnya. Nah, jadi seperti ini. Maka hadis itu pakai alif lam dia. Al-hadis. Haza kitabu al-hadis. Al-hadis. Ya. Al-hadis seperti ini. Nah, kalau sudah dua ini kan dua ini tidak boleh pakai apa dia lagi, tidak boleh pakai tanwin. Dia hanya baris depan. Ya, dia tidak boleh pakai tanwin, cuma dia pakai baris depan saja. Nah, lalu yang hadisi itu mesti baris bawah. Nah, itu pelajaran kita. Nah, seperti ini. Jadi haza pokok kalimat. Kitabul hadisi menjadi predikat atau sebutan atau khabar, tapi terdiri dua kata. Nah, dua kata ini namanya mudhaf, ini seperti ini. Mudhaf namanya. Kalau sini kan ada Ustadz buat ini mudhaf, terus mudhafun ilaih. Nah, jadi ini namanya mudhaf, yang ini mudhaf ini diterangkan. Kan
Ini buku. Kalau berhenti kita masih ragu. Tapi kalau ini sebuah buku, oke. Tapi kalau untuk menggabungkan kepada hadis, jadi haza kitabul. Di sini hadisi. Ini dua kata ini. Jadi pokok kalimatnya seperti pelajaran pertama, cuma sebutannya kedua-duanya nih. Namanya diterangkan, menerangkan. Atau mudhaf, mudhaf disandarkan artinya. Mudhafun ilaih, tempat menyandarkannya. Jadi sebenarnya diterangkan, menerangkan. Kan buku akan diterangkan. Yang menerangkannya nanti hadis. Jadi buku hadis. Jadi haza kitabul hadisi. Jadi pelajaran kita adalah dua katanya, mudhaf dan mudhafun ilaih, terdapat di predikat. Tapi yang kena baris depan ini aja. Kalau ini baris bawah. Ini pokok kalimat. Dijarakkan sedikit. Ini pokok kalimat. Subjek. Ini predikat. Inilah pelajaran ke-6. Ya. Haza kitabul hadis. Atau kalau dia nanti menjadi pokok kalimat bisa juga. Kalau dia menjadi pokok kalimat seperti ini, dibuat kitabul, seperti ini ya, kitabul hadisi, kitabul hadisi. Tetap juga ini baris depan. Siapa bisa menjawab kenapa ini baris depan? Pira? Kenapa kitabu dibuat tidak kitabah, tidak kitabi? Karena undang-undangnya jadi pokok kalimat harus berbaris depan. Ingat undang-undangnya itu. Jadi sebutan juga berbaris depan. Ini berbaris depan. Tapi yang kalau hadisi, si sini, si, itu mesti baris bawah. Bisa nggak menerangkan tadi? Kenapa ini berbaris bawah? Apa jawabnya? Undang-undang juga. Undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Apapun yang bertemu dengannya. Itu lain, mana daya. Tapi sebentar aku baru. Dua kata, dengarkan ya. Dua kata-kata benda. Kalau mau didekatkan misalnya buku hadis, kan buku hadis. Maka yang hadisnya pakai alif lam dia. Dia wajib berbaris bawah. Karena dia menerangkan kitabu. Jadi undang-undangnya mudhafun ilaih itu atau yang menerangkan itu wajib berbaris bawah. Sedangkan kitabu, kenapa dia berbaris depan? Karena dia sebagai sebutan. Jadi kedua-duanya ini sebutan, tapi yang kena baris depan adalah kitab. Sedangkan hadis baris bawah, itu undang-undangnya. Kalau pokok kalimatnya haza, biasa itu haza kitabul hadis. Tapi kalau ini misalnya kitabul hadisi, ini jadi pokok kalimat dia. Kitabul hadisi jadidun. Kitabul hadisi ya jadidun. Seperti ini. Kitabul hadisi jadidun. Coba Najwa, yang mana pokok kalimatnya nih? Yang mana mubtada atau subjeknya? Yang jadi itu apa? Jadi itu baru. Pokok kalimatnya kitab hadis. Pokok kalimatnya kitab. Kitabul hadis, kedua-duanya bukan? Kitabul hadisi. Gitu. Kitabul hadisi. Kalau ini mana pokok kalimatnya yang ini? Yang kalimat nomor 1 ini mana pokok kalimat? Hadza. Haza.
Mana predikat atau sebutan atau khabar? Kitabul hadis. Kitabul hadis. Nah, ya begitu. Nah, sekarang kitabul hadis ini pokok kalimat. Ah, pertanyaannya, kenapa ini berbaris depan? Apa, Najwa? Kenapa ini baris depan dikasih? Karena undang-undangnya pokok kalimat itu akhirnya harus Berbaris. berbaris depan. Ah, marfu baris depan. Nanti kalau di atas baru Ustaz sebut marfu. Ah, ini kenapa dibaca hadisi, tidak hadisa, tidak hadisu? Apa pula undang-undangnya? Karena undang-undang. iya, apa undang-undangnya? Coba Balkis apa Mas ingat tadi itu? Apa undang-undangnya? Kenapa dia baris bawah? Ini kan kenapa baris bawah kan sama juga ini. Nah, ini sama juga. Ini kenapa baris bawah? Sanya. Apa undang-undangnya? Karena menerangkan kitab. Undang-undang begitu. Karena menerangkan kitabnya. Iya, setiap kata benda yang menerangkan, dengar undang-undangnya itu, setiap kata benda yang menerangkan wajib berbaris bawah. Nah, ini pertanyaan, kenapa pula hadis bawah baris sa ini? Apa undang-undangnya? Karena menerangkan kitab. Iya, sama ini ya. Cuma kedua kata ini berfungsi sebagai yang atas predikat, yang bawah subjek. Enggak, ya. Ini yang ditanya. Kedua fungsi kata ini berfungsi sebagai pokok kalimat. Iya. Kedua kata ini berfungsi sebagai predikat, sebutan. Iya, predikat atau sebutan. Gitu dia. Lalu kalau ini memang kedua-duanya menjadi pokok kalimat, cuma terdiri, diterangkan, dan menerangkan. Begitu. Mana sebutannya kalau yang ini? Jadidun. Iya, jadidun. Paham ya? Safira, Najwa. Jadi pelajaran keluar sebentar. Hah? Sapira keluar sebentar kalau masuk. Oh ya. Ya, jadi inilah ya, ini maksudnya mesti kita tabah mau mengikuti pelajarannya ini ya. Jadi ini pelajaran kita tetap terdiri subjek predikat sampai nanti mungkin sampai 30, mungkin sampai 40, tapi kita ingat modelnya. Jadi ini pelajaran yang ke-6 ini, lihat kembali ya, lihat kembali. Pelajaran yang ke-6. Ya memang itu bingungnya kalau sekali tinggal, wah nggak lewat, nggak bisa lagi. Mesti diulang lagi. Ini lihat ya. Pelajaran ke-6. Perhatikan perbedaan susunan kalimat, mana yang sudah dipelajari, mana yang belum. Itu gunanya untuk mengingat. Ini pelajarannya langsung. Yang ini. Yang Haza kitabul hadisi. Pelajaran ke-6 itu begini dia. Diterangkan, menerangkan, atau mudhaf, tapi ini keduanya ini berfungsi sebagai predikat atau khabar. Pokok kalimat haza. Kalau di sini, dia jadi pokok kalimat. Kitabul hadisi kabirun. Buku hadis itu sangat besar. Kabirun. Kalau di sini pokok kalimatnya huwa. Cuma sebutannya ahlul qaryati. Diterangkan, menerangkan juga. Coba, kenapa di barisnya ahlu? Bagaimana tadi? Apa undang-undangnya? Halo? Coba, Najwa, kenapa berbaris ahlu, tidak ahla dibuat, tidak ahli? Undang-undangnya.
Iya, Karena undang-undangnya. undang-undangnya Ya. menjelaskan. Hah? Bukan. Begini, ini kan pokok kalimat. Nah, kalau ini pokok kalimatnya sudah sampai hari kiamat, udah gitu dia barisnya itu. Nggak bertukar-tukar dia, tetap kuah. Sama seperti haza ini. Nah, kalau ini pokok kalimat, mana sebutan? Ini ahlul qaryati, kedua-duanya ini. Kedua-duanya ahlul qaryati. Cuma, mana undang-undang? Kalau sebutan kan kata benda, maka dia berbaris depan. Tapi bukan ini yang berbaris depan. Yang ini yang pertama ini. Nah, ini dia baris ahlu. Itu undang-undangnya. Kenapa ahlu? Karena undang-undang mengatakan kalau jadi predikat atau sebutan itu berbaris depan. Lalu al-qaryati kok berbaris bawah? Oh, dia menerangkan ahlu. Jadi ini namanya mudhaf, disandarkan ini mudhafun ilaih. Jadi diterangkan, menerangkan. Nah, kalau di sini dibalikkan dia. Ahlul qaryati, kedua-duanya kata ini berfungsi sebagai apa? Coba Safira. Apa? Ahlul qaryati, suara nggak jelas ya. Ahlul qaryati berfungsi sebagai apa ini dua kata ini? Ya, pokok kalimat. Kalau ditanya kenapa dia berbaris ahlu, tidak ahla, tidak ahli, apa jawab? Ya, apa undang-undangnya? Nah, undang-undang mengatakan kalau kata benda, ini kan kata penunjuk, ini kata ganti. Ini model-model gini pokok kalimat. Kalau dia kata benda, seperti ahlu ini, undang-undang mengatakan wajib berbaris depan. Nah, ini jadi pokok kalimat juga. Cuma yang ini kenapa berbaris bawah? Apa jawab Safira? Coba apa jawabnya Najwa? Kenapa qaryati dibaca tidak qaryata? Karena undang-undangnya. Iya, undang-undangnya baca sekali. Apa undang? Qaryati menerangkan, kan menerangkan. Kalau ahlu saja kan bingung orang. Penduduk apa? Oh, penduduk negeri atau penduduk desa. Desa inilah menerangkan. Maka yang kata yang menerangkan ini wajib berbaris bawah. Kedua-duanya ini jadi pokok kalimat. Cuma yang pengaruh pokok kalimat ahlu. Qaryati karena menerangkan. Lalu kalau ini keduanya pokok kalimat, mana sebutannya? Ayo, mana predikatnya? Solihun. Solihun. Ini pun begitu. Kenapa tidak solihan? Kenapa tidak solihin? Apa jawab? Undang-undangnya. Karena undang-undangnya sebutan sama pokok kalimat itu harus baris depan. Nah itu. Ya. Ini ya memang agak hati-hati sedikit ya. Memang cucu-cucu opung ini langka belajarnya ini. Kalau cucu orang lain belum tentu, kecuali dia sekolah di Mesir lah, nggak tahu lah. Tapi ya, yang jelas mesti wajib belajar seperti ini kalau ingin mengerti susunan bahasa Al-Quran. Kalau yang enggak, ya baca-baca gitu aja lah. Ini lagi, coba. Balkis, coba ini. Coba baca ini, Balkis. Haza. Ada Balkis? Tidak ada? Ada. Coba baca ini. Haza kahfun. Ya. Haza kahfun. Haza sebagai apa fungsinya dalam kalimat ini? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Mana sebutannya? Kahfun. Kahfun. Kan tunggal sama tunggal seperti ini. Kalau tunggal sama tunggal seperti ini, pelajaran keberapa model gitu? Pertama. Yang penting pelajaran pertama.
Kita sudah berapa pelajarannya sekarang modelnya? 6. 6. Nah, itu makanya. Apakah nanti dibiarkan saja tetap 6 berulang-ulang? Kalau nggak dapat itu 6 terus. 6 terus ya. Kalau dikasih nanti pelajaran ya. So kalau belajar bahasa tidak mengerti lagi, nggak bisa diteruskan sampai di situ. Ya. Coba ini Najwa lagi membaca. Coba baca ini Najwa. Nggak ada barisnya tapi diterka-terka saja kan ada ilmu kita membaca. Coba. Al-kahfi ba'id. Apa? Al-kahfu ba'id. Iya. Jangan dibaca Al-Kahfi. Ke bawah barisnya. Nah, kenapa Najwa membaca Al-Kahfu tadi? Karena undang-undangnya apa itu namanya subjek ya? Sub kalimat. Iya, subjek atau pokok kalimat itu akhirnya harus berbaris depan. Itu caranya. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda baca kahfu? Dia kan jadi pokok kalimat. Jadi bagaimana? Pokok kalimat mesti berbaris depan. Itu undang-undang. Terus mana sebutannya? Atau predikat atau khabar? Ba'idun. Ba'idun. Dibaca juga ba'idun. Kalau ditanya kenapa tidak ba'idan, kenapa tidak ba'idin? Undang-undang mengatakan bahwa yang menjadi sebutan itu harus berbaris depan, boleh berbaris dua, karena dia tidak ada alif lamnya ini. Kalau ini nggak boleh, cuma baris depan saja karena ada. Kalau ini apa artinya? Haza kahpun, ini adalah gua. Nah, kalau ini al-kahfu ba'idun, apa terjemahnya? Gua jauh. Ya, gua itu, kan ini ada alif lamnya atau gua ini. Jadi kalau bahasa Inggris ini pakai the ini. Ya. Gua ini atau gua itu jauh atau sangat jauh. Coba ini lagi baca Safira. Silakan, Safira. Halo. Huwa sahibul alfi. Ulang lagi. Huwa Sahibu al. Jangan langsung aja bacanya. Huwa sahibul gitu. Huwa sahibul kahfi. Iya. Huwa sahibul kahfi. Jadi kalau tanda panjang itu tekan saja suara. Huwa sahibul kahfi. Nah, yang mana pokok kalimat ini Safira? Huwa sahibu. Lah kacau tuh. Huwa. Gitu. Huwa itu pokok kalimat. Kemudian kalau dipelajari lagi, pokok kalimatnya ini apa namanya Safira? Kan isim atau kata apa namanya? Kata Ganti. Itulah yang mungkin Safira sudah pelajari. Itu makanya dibuat sahibu. Kalau andai kata dia hiya, bagaimana membaca sahih lagi tambah berubahnya Safira? Hiya. Hiya sobihatul. Hiya sahibatul kahfi. Sama seperti yang di bawah ini. Lalu kalau ini pokok kalimatnya, ini kan pokok kalimat nih. Mana sebutannya? Mana kabarnya? Mana kabarnya? Mana sebutan atau predikat? Kan kita ngomong itu subjek, predikat, itu sempurna kalimatnya itu. Kalau huwa pokok kalimat, kalau predikatnya mana? Sahibul kahfi. Sahibul kahfi. Cuma terdiri dua kata. Dia sebutannya atau predikatnya sahibul kahfi. Tapi terdiri dua kata. Apa yang dua kata itu? Yang mana diterangkan, yang mana menerangkan? Coba, Safira, yang mana diterangkan, yang mana menerangkan? Yang mana? Ya,
Shahibul kahfi kan berfungsi sebagai predikat, dua kata. Yang mana menerangkan, yang mana diterangkan. Huwa menerangkan. Jangan huwa lagi. Huwa itu adalah pokok kalimat tuh, dan predikat itu kan persoalan. Nah. Predikatnya kan sahibul kahfi. Yang mana menerangkan ini. Coba kalau diartikan, kan biasa yang menerangkan itu di belakang, yang diterangkannya di depannya. Coba kalau sahibu itu kan penghuni. Kalau kita berhenti aja ngomong penghuni. Kan kalau nggak diterangkan oleh belakang nggak tahu orang. Yang menerangkannya kahfi. Itu makanya sahibul kahfi, penghuni gua. Nah, itu artinya kedua-dua kata ini berfungsi sebagai apa? Spiral. Ya bingung ya pelajaran yo payah yo. Mungkin pelajaran Inggris ikonya payah mana ya. Ini kan dua kata ini berfungsi, ini kan kalimat huwa sahibul kahfi. Yang sahibul kahfi sebagai apa di sini dalam kalimat ini jabatannya? Najwa? Apa ya? Astagfirullah. Sebutan. Iya, sebutan pun boleh. Predikat pun boleh. Apa namanya lagi satu? Khabar pun boleh. Ya. Jadi ini sebutan, cuma dia terdiri dua kata. Bagaimana menguraikan yang dua kata ini? Sahibu sebagai apa? Diterangkan. Sahibu yang diterangkan. Yang menerangkan. Al-kahfi yang menerangkan. Iya. Gitu. Iya. Kahfi ini menerangkan sahib. Cuma pertanyaannya kenapa ini barisnya sahibu? Kenapa sahibu? Ya, karena undang-undangnya kalau predikat sebutan itu ya sama predikat sebutan depan. Ini kenapa kahfi? Karena dia yang menjelaskan. Iya. Kalau menjelaskan harokatnya wajib. bawah. Bisa dipahami ya, bermohon kepada Allah, inilah pelajaran yang betul-betul langka ya. Jadi orang kadang-kadang berpikir ya, apa pelajaran bahasa Arab? Inilah modelnya. Berarti kita 6 model baru sudah agak payah ini. Ditambah nanti 7, 8, 9, 10, pingsan lagi, nggak bisa lagi berpikir. Sekarang yang Cucu pikirkan semua subjek, predikat, pokok, sebutan, mubtada, khabar. Tetap seperti itu ngomong ya. Subjek, predikat itu. SPOK itu subjek, predikat. Belum ada lagi nih objek. Ini lagi coba ini baca Balkis sampai sini. Coba yang ini. Anta sahibul baiti. Anti sahibul. Tunggu. Jangan membaca saja, kalau membaca murah. Coba uraikan bagaimana. Anti sahibul bait, coba uraikan apa itu? Yang anti apa yang anta? Yang anti atau yang anta? Yang anta ini baca tadi. Coba ulang. Anta sahibul baiti. Coba uraikan. Anta pokok kalimat. Sahibul baiti. Sebentar dulu. Anta pokok kalimat. Cuma terus mana sebutan? Sahibul baiti. Sahibul baiti. Mesti ada lagi yang diterangkan. Anta pokok kalimat, kalau dilihat-lihat bentuk pokok kalimat ini terdiri bentuk apa dia? Dhamir, kata ganti. Itu kata ganti. Kalau sahibul bait ini dua kata benda, bagaimana pula menguraikannya? Baiti itu menerangkan sahibu. Jadi sahibu yang diterangkan, baiti yang menerangkan. Tapi sahibu kenapa berbaris depan? Hello. Kenapa berbaris depan dia? Karena undang-undangnya kalau sebutan itu harus baris depan.
bagus. Najwa, Sapira, mengerti nggak maksudnya itu? Sapira ngerti maksudnya enggak? Ngerti? Enggak. Nah, ya. Jadi ini subjek. Kalau dilihat pokok kalimatnya anta ini kan pokok kalimatnya anta, ya, anta. Anta pokok kalimat. Anta ini pokok kalimatnya kalau begini pelajaran keberapa ini? Pokok kalimat saja. Kedua. Kedua. Kalau ini sebutannya kan sahibul baiti. Ini pelajaran keberapa ini kalau sahibul baiti model? Ketiga. Hah? Keempat. Iya nggak sih? Oh, keenam. Itu dia. Jadi keenam. Jadi bisa saja kita katakan kalimat ini Ustadz susunannya subjek predikat atau pokok kalimat cuma kalau pelajaran kita ini anta ini dulu pelajaran kedua, kalau sahibul bait sudah pelajaran ke-6, jadi digabung dia bentuk kalimat. Bisa saja nanti 2, 6. Ngerti. Tapi orang lain kalau nggak ikut dia nggak ngerti tuh kenapa 26 apa alasan? Kita sudah terpikir itu 26. Coba ini Najwa lagi, silakan Najwa baca ini kembali. Anti sahibatul baiti. Coba yang mana pokok kalimatnya? Anti sahibatul. Mana pokok kalimatnya? Anti. Iya. Jangan pikir ke belakang, sampai itu aja anti. Mana sebutannya? Sahibatul baiti. Iya, sahibatul baiti ya. Jadi ini adalah sahibatul baiti. Sahibatul baiti. Cuma nggak mau dikasih. Kenapa berani Najwa membaca sahibatu? Karena berfungsi sebagai sebutan. Kenapa dibaca pula baiti? Karena dia menerangkan tentang dia. Karena menerangkan sahibatul baiti. Enggak, karena menerangkan sahibah saja. Orang dia yang menerangkan kok dipakai lagi dia. Karena menerangkan sahibah. Cuma sahibah itu kenapa sahibatu? Karena dia sebutan undang-undang begitu. Tapi baiti kok baiti menerangkan sahibah, undang-undang begitu. Kedua-duanya sahibatul baiti itu berfungsi sebagai predikat atau sebutan dari anta. Kan jelas itu. Ya. Ya memang begitulah peserta bahasa Arab Al-Qur'an. Kalau ini memang langka sekali orang belajar seperti ini lagi. Tapi jangan mundur ya. Siapa yang nggak ngerti belajar begini, nggak jadilah. Pokoknya hanyutlah dia nggak ngerti susunan. Kita ini kan belajar bahasa Al-Quran. Yang ada orang sekarang baca, terus kira-kira begitu aja. Nggak tahu dia mana subjek, mana predikat. Banyak lagi. Inilah pelajaran kita. Nah, coba dengarkan ini. Pelajaran ke-6 ini, ini kan udah pelajaran ke-6 mulai dari sini itu. Ada pun yang Ustadz buatkan ini mengingat yang lama supaya kita ingat gitu ya. Pelajaran ke-6 ini 2 kata benda. Kan 2 kata benda ini. 2 sahib penghuni, al-bait rumah. 2 kata benda yang terdiri dari diterangkan dan menerangkan. Jadi sahib pasti dia diterangkan kan
artinya saja kan bisa kita pikir sahib, si pemilik. Bingung kalau nggak ada ini. Inilah sehingga jelas dia. Jadi ini yang menerangkan. Kalau bahasa Arabnya ini namanya disandarkan mudhaf namanya. Ini mudhafun ilaih. Kalau yang mudhafun ilaih itu yang menerangkan wajib berbaris bawah. Kalau ini kenapa dia berbaris depan? Karena dia mewakili berfungsi sebagai predikat. Jadi itu ya. Jadi dua kata benda yang terdiri dari diterangkan dan menerangkan. Contoh bahasa Indonesia. Lihat bahasa Indonesia. Buku hadis. Buku hadis mana yang diterangkan, mana yang menerangkan? Coba. Buku hadis. Mana kata yang menerangkan, mana yang diterangkan? Buku menerangkan, hadis diterangkan. Astagfirullah. Buku diterangkan, hadis menerangkan. Begitu. Terbalik. Iya, terbalik. Kalau buku saja kan bingung kita. Buku apa ya? Disebutkan orang buku hadis. Dengan adanya kata hadis itu jelas jadinya buku. Seperti ini lagi. Ilmu bahasa. Coba, yang mana menerangkan, yang mana diterangkan? Bahasa menerangkan ilmu. Ilmu yang diterangkan, bahasa yang menerangkan. Atau bahasa menerangkan ilmu boleh. Ini lagi. Ahlul bait. Bait itu rumah. Ahlu penghuni rumah. Ini sudah biasa dipakai ahlul bait. Keluarga Rasulullah namanya ahlul bait. Mana yang menerangkan, mana yang diterangkan? Ahlu bait. Ahlu yang menerangkan, bait yang diterangkan. Kan terbalik pula. Kalau nggak ada bait itu bingung orang ahlu. Tetap sama aja. Ya, yang belakangan tetap menerangkan. Jadi bait menerangkan ahlu. Inilah dia bahasa Arabnya. Ahlu, bait ini makanya Ustadz tidak kasih baris ini. Nanti kenapa nggak ada barisnya ini? Ya bisa sekarang kan pelajaran kita karena berkebetulan dia jadi pokok kalimat, ya baris depan atau sebutan baris depan. Nanti kalau dia nggak jadi pokok kalimat lagi, mungkin ahla dibaca, mungkin ahli kalau ada kata huruf jarnya. Tapi kalau baiti tetap karena menerangkan. Ini juga ilm. Kalau pelajaran kita baru ilmu. Logati. Kenapa logati? Coba cepat. Kenapa logati barisnya? Karena menerangkan ilmu. Kitabul hadis. Kenapa hadisi barisnya? Karena ayo Sapira, kenapa hadisi barisnya tidak hadisa, tidak hadisu? Karena undang-undangnya. Iya, sebut Karena undang-undangnya apa? ya. Enggak, ada ya. Lupa ya Sapira. Karena dia menerangkan kitab. Undang-undang begitu. Jadi kata yang kedua, tapi gimana caranya ya? Jadi kata yang kedua ini berbaris bawah karena menerangkan kata pertama. Lihat ya. Coba memahami bacaan pun payah. Gimana lah nanti. Apalagi anak sekolah sekarang mesti naik semua. Aduh, balu. Kan naik semua ya, nggak ada yang tinggal lagi. Ini lagi. Huruf akhir. Huruf akhir kata. Bukan kata ya, tapi huruf akhirnya. Huruf akhir kata benda yang menerangkan itu. Ini. Coba. Huruf akhir misalnya kitabul hadisi. Huruf akhir kata benda yang menerangkan itu. Apa huruf akhirnya ini? Ayo. Apa huruf akhirnya? Hadis. Iya. Hurufnya apa? Sa. Ya, sa. Itu maksudnya. Huruf akhir kata benda yang menerangkan itu. Ini kan dia menerangkan ini.
huruf akhir kata benda yang menerangkan itu wajib berbaris bawah atau kasrah. Itu undang-undangnya. Dibaca undang-undang. Nah, apa undang-undangnya? Kata benda yang menerangkan pakai alif lam dia wajib berbaris bawah menerangkan kata benda sebelumnya. Itulah seperti buku hadis, rumah sakit, meja makan, kan dua kata itu. Ya, mobil ambulan. Nah, mobil ambulan, coba kasih baris ambulan itu, coba. Ayo, Sapira, buat baris ambulan itu. Mobil ambulan umpama, nggak bahasa Arab, itu coba mengasih baris saja. Mobil ambulan, nah, coba kasih baris yang mana itu? Kasih baris ambulan. Coba Najwa kasih baris ambulan. Mobil ambulan, akan dua itu kata-katanya. Mobil ambulan, coba kasih baris ambulan. Balkis. Oh, Mobil. mobil Terus ambulani. Iya, itu dia. Kok enggak menangkap ya? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu kata, tapi ini sudah disebutkan. Nah, dia menerangkan ini, coba dua kata benda yang terdiri dari diterangkan dan menerangkan. Nah, itu dia. Maka yang menerangkan itu, ini huruf akhir kata benda yang menerangkan itu wajib berbaris bawah. Itu tadi itu undang-undang. Susunan dua kata atau lebih ini bisa nanti banyak, enggak dua katanya, malah 3 ada 4. Misalnya begini ya, coba dengarkan bahasa Indonesia. Rumah sakit Islam. Berapa kata itu? 3. 3. Rumah sakit Islam. Coba Sapira kasih barisnya. Kalau rumah bebas aja dulu. Coba rumah sakit Islam kasih barisnya. Coba Najwa. Rumah. Sakit itu kemana barisnya tuh? Ya pikir. Rumah sakit. Ya sakiti. Kan baris bawah dia. Terus Islam? Islamu. Islam. Islami. Jadi kata sakiti itu kenapa baris bawah? Dia menerangkan Islam. Menerangkan rumah. Lalu Islami kenapa baris bawah pula? Dia menerangkan sakiti. Jadi sandar-bersandar gitu. Begitu nanti dalam bahasa Arab Al-Quran itu. Ya. Lihat. Susunan dua kata atau lebih ini mungkin lebih disebut dengan istilah mudhaf. Ini dulu. Ini dulu. Mudhaf. Ini diterangkan ini. Mudhafun ilaih. Jadi begitu nanti. Mudhafun ilaih. Nanti kalau dia sudah menjadi mudhaf, berganti lagi. Masih mudhaf, dia mudhafun ilaih. Yang terakhir namanya mudhafun ilaih. Ya. Maksudnya disandarkan sama itu. Disandarkan atau diterangkan. Tempat menyandarkan atau menerangkan sama. Inilah itu. Muhammadu pokok kalimat. Maka sebutannya Rasulullahi. Sebutannya Rasulullahi. Terdiri, diterangkan, menerangkan. Cuma dia berbaris depan karena undang-undang mengatakan dia berfungsi sebagai predikat. Allahi kenapa baris bawah? Karena dia menerangkan Rasulu. Muhammadu kenapa berbaris depan? Karena pokok kalimat. Gitu.
Ya. Coba lihat, ini sudah banyak ke bawah. Ini kan mengulang ini. Ini tadi pelajaran kita. Lihat. Haza kitabul hadisi. Ya. Kalau yang di bawah ini kitabul hadisi jadid. Misalnya di bawah lagi. Coba enggak ada barisnya, berlomba mengasih baris ya. Bertanding, berpacu, memberi baris dengan sesuai dengan ilmu. Jangan diterka-terka. Kalau terka-terka enggak jadi dia. Dengan ilmunya lah. Coba. Tapi membacanya ini nanti kan sudah biasa, karena sudah biasa kedengaran dalam Fatihah sebagian. Tapi kalau ada ilmunya, enggak. Coba yang membaca dulu, Najwa dulu. Coba Najwa baca. Allahumma malik yaumiddin. Kan enggak berpikir-pikir itu. Coba Balkis. Allahu maliki yaumiddini. Sapira. Makanya. Sapira. Ya, tadi sinyalnya hilang. Tadi sinyalnya hilang. Apa? Tadi sinyalnya hilang. Ya, ini baca lagi ini. Silakan Pira. Enggak ada sinyal ya. Baca Pira. Enggak ada suara. Sinyalnya jelek. Oh ya. Tadi Najwa sudah baca salah. Balkis sudah baca masih salah. Coba lambat-lambat. Pertama Najwa dulu membaca kata yang pertama dulu, kata yang pertama. Silakan. Ini kan kata yang pertama. Allahumma. Sampai situ aja dulu. Sampai situ aja dulu. Apa tadi bacaannya? Allahu. Ya. Kan mulai berpikir Najwa itu. Kenapa berani membacanya Allahu? Kan masih ada baris bisa Allah, bisa Allahi, tapi kok diambil Allahu? Apa alasan Najwa membaca itu? Karena pokok kalimat. Karena pokok kalimat. Gitu. Karena pokok kalimat. Kalau pokok kalimat itu mesti baris depan. Udah. Kalau sudah mengerti ini sebagai pokok kalimat, tentu yang dicari apalagi di belakangnya. Kalau sudah sebutan. Bagaimana Najwa membaca sebutan? Coba. Allahu. Aku tahu salah gimana. Maliki yaumiddin. Di situ salah. Maliku. Betul. Maliku. Maliku yaumiddin. Tunggu dulu. Sampai itu dulu. Maliku. Kenapa? Pertanyaan. Karena kebiasaan aja membaca Fatihah Maliki itu karena sudah latah namanya. Ya. Tapi kalau ini enggak, kenapa berani kita membaca Maliku? Apa jawab? Karena dia sebutan. Gitu. Itu yang maksud Ustadz pintar anaknya membaca ya. Jadi enggak asal. Nah, berikut karena dia sebutan. Sebenarnya sampai ke belakang ini sebutannya itu. Cuma dia kan terdiri 3 kata. Coba
coba Balkis lagi. Ini apa membacanya ini? Yaumu, yauma, yaumi. Yaumi. Kenapa berani membaca yaumi? Karena dia menerangkan maliku. Ini dia. Jadi dibacalah mau yaumi. Karena dia menerangkan undang-undang begitu mengatakan ya maliku. Dia yang diterangkannya. Terus coba Najwa, apa bacaannya lagi nih Najwa? Nunnya itu. Yaumid. Yaumiddini. Kenapa berani membaca Yaumiddini? Karena predikat salah. Kalau predikat Karena menerangkan yaumi. Karena menerangkan yaumi. Itu bahasa Minang tuh. Ya, itu karena itu. Jadi ini semuanya ini sebenarnya sampai ke belakang ini dia berfungsi sebagai predikat dari Allahu. Allahu ini pokok kalimatnya. Allahu adalah pokok kalimat atau subjek. Predikatnya mana? Malik Yaumiddin. Tapi kok begini Pak barisnya? Yang menerima beban baris depan itu hanya si Maliku. Karena ini diterangkan, maka ini yang menerangkan wajib baris bawah. Rupanya diterangkan lagi oleh din. Maka din baris bawah. Jadi kalau terjemahkan Allah yang memiliki atau menguasai atau raja hari pembalasan. Kan? Raja, bingung kita. Raja apa? Raja hari. Hari apa? Hari pembalasan. Lengkap dia. Jadi kalau begini, predikatnya terdiri 3 kata. Cuma diterangkan, menerangkan, diterangkan, menerangkan gitu. Kalau ini pokok kalimatnya Allahu. Maka dia berbaris depan lagi itu ya. Ya, begitulah pelajaran kalau dalam mengaji Al-Qur'an itu ya. Zalikal kitabu. Itu belum belajar itu karena ada alif lamnya. Yang belajar kita zalika kitabun. Gitu yang ada pelajarannya. Kalau sudah zalikal kitabu, itu belum belajar. Mana sebutannya? Sebutannya la raiba fihi. Belum belajar model itu. Hudalil muttaqin. Jadi membacanya sudah paham, cuma jabatan-jabatan kata dalam kalimat enggak pas. Itu makanya jabatan kata menentukan baris akhir kata. Kalau kita mengerti jabatan kata dalam kalimat, maka baris akhir kata itu kita mengerti. Kalau jadi pokok kalimat, baris depan. Kalau sebutan, baris depan. Gitu. Tapi ada pokok kalimat haza, ya memang begitu barisnya sampai kiamat. Ada barisnya anta, ya memang begitu. Karena dia kata ganti. Tapi kalau sudah kata benda nanti, mesti baris depan. Kalau ada yang menerangkan baris bawah. Itu baru pelajaran kita. Sudah 7 keliling ya, paham, nggak ngerti juga ya. Tapi mudah-mudahan lah itu mesti tabah ya. Nanti ingatlah kata opung ini, kata Ustadz nih. Nanti kalau kamu mau membaca kitab Arab atau membaca bacaan sholat, hebat perasaan kita, lebih ngerti kita. Ya. Jadi ini ya kata-katanya. Coba paham ya, beri contoh lagi sedikit lagi ya. 2 kata benda. Lihat ya. 2 kata benda, yang satu diterangkan, yang satu menerangkan. Lihat seperti ini misalkan. Kalau seperti ini. Misalnya, kalau begini, coba kasih baris ya. Kasih baris ini. Coba sekarang yang membacanya dulu Sapira. Silakan Sapira. Lambat-lambat membacanya Sapira, tapi berpikir kita. Berapa kata ini? Coba berapa kata ini?
3. 3. Coba mulai. Ini pasti subjek predikat. Nah, coba baca Safira. Rasulullah. Rasulullahu Nabi. Oke. Berarti tidak bisa paham Safira pelajaran tadi ya. Coba Najwa lagi, Najwa. Rasulullahun nabiyyi. Balkis. Rasulullahu nabiyyi. Kenapa juga nggak ngerti ya? Ini kenapa dibaca Rasulu tadi? Karena pokok kalimat, tunggu. Iya, betul. Nah, betul. Ini kenapa dibaca Allahu lagi pula? Allahi. Tunyoha. Alah. Allahumma faqihunna. Beri pahamlah cucu kakek ini. Dia menerangkan, maka ke bawah barisnya. Kedua-duanya berfungsi sebagai sebutan. Wah, kacau. Oh, bukan pokok Kedua-duanya, kalimat. iya, kedua-duanya berfungsi sebagai pokok kalimat. Mana sebutannya? Oh, nabi. Nabi. Apa baca barisnya? Nabiyu. Oh, nabiyun, boleh. Gitu loh. Aduh, ya. Kakek ya besar hati kakek ini kalau pandai cucu semua ya. Nabiyun. Nanti pandai nih, tapi tabah ya. Jangan takut sama kakek. Supaya pandai nanti. Nabiyun. Ini Nabiyun. Kenapa Nabiyun? Karena predikat. Mana pokok kalimat? Rasulullah. Cuma terdiri diterangkan menerangkan. Terdiri diterangkan menerangkan. Mana yang yang menerangkan? Nah, coba. Mana yang menerangkan? Mari terangkan ini. Halo, Allah ini menerangkan Rasulullah. Iya, Allah ini menerangkan Rasul. Bagus. Mana sebutannya? Nabiun. Kalau diterjemahkan kan Rasulullah adalah gitu untuk nyuntingnya itu supaya bagus dia. Bukan anak-anak daru atau mempelai wanita saja disunting, dia sunting juga ini. Rasulullah adalah seorang nabi. Rasulullah adalah seorang nabi. Gitu ya. Jadi terdiri inilah pelajaran kita yang ke-6. Mungkin jadi pokok kalimat gaya begini. Mungkin ini jadi sebutan modelnya begini. Jadi pelajaran yang ke-6, 2 kata benda diterangkan menerangkan atau mudhaf mudhafun ilaih. Mungkin dia berfungsi sebagai pokok kalimat dan mungkin sebagai sebutan. Itulah pelajaran kita. Mafhum? Mafhum bi? Na'am fahimna. Ya, sekarang kita jangan lupa bernyanyi lagi. Coba mulai kakek dengarkan aja ya, Ustadz dengarkan aja. Mulai 1, 2, 3, ayo. Jika terdengar suara azan, bergema sayup menjelang pagi. Dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Sekali lagi. Jika terdengar suara azan, bergema sayup menjelang pagi. Dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Terus? Jangan ditanya sebab karena. Ayo. Dari kan dekat tapi merana elokku
Sekali lagi. Jangan ditanya. Mengapa aku pergi mengincar darikan dekat tapi merana elokku jauh mendengar. Terus yang bawah lagi. Bisa? Biarlah aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu, yang pergi hilang banyak berita. Sekali lagi. Biarlah aku pergi. Ayo. Tidak. Tertahan lagi derita. Semoga yang Tinggal senyum selalu, yang pergi hilang lenyap berita. ini lagi. La 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 la. Coba. Bila kelak Ku tatap bintang di malam kelam. bila tak sanggup ku berenang, ku relakan diri hanyut tenggelam. Sekali lagi. Bila kelak daku terkenang, ku tatap bintang di malam kelam. Bila tak sanggup daku berenang, ku relakan diri hanyut tenggelam. Ini sekali lagi sama-sama. Jika terdengar azan ya, bagus. Nah, coba-coba nyanyi-nyanyi bagus nyanyi kok. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita makin bisa menangkap pelajaran ya. Allahumma faqihna fid din. Terus sama-sama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ila liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.